Setelah cukup lama ditunggu-tunggu, akhirnya Samsung merilis update One UI 2 untuk Samsung Galaxy A10s pada tanggal 6 Mei 2020 kemarin. Update ini sendiri berukuran 1,2 GB dengan tingkat patch keamanan 1 Maret 2020. Apa saja perbaikan dan fitur-fitur baru yang dibawa oleh update kali ini? Simak video ini sampai habis. Perubahan pertama yang terasa setelah update ke One UI 2 pada Samsung Galaxy A10s tentu saja ada pada segi user interface. Pada user interface One UI 2 kali ini, sebenarnya tampilannya hampir sama dengan One UI pertama. Hanya saja terdapat modifikasi atau perubahan pada beberapa tampilan. Yang pertama, pada tampilan notification tray, yang menjadi lebih padat dengan tampilan toggle settings berukuran 4x4 dibandingkan pada One UI 1 yang tadinya 4x3. Bisa dilihat juga di sini terdapat penambahan menu di mana kita bisa mematikan atau merestart smartphone dengan cukup satu kali tap via notification tray. Pada notification tray ini juga terdapat penambahan toggle yaitu menu quick share yang saya sendiri masih belum bisa mencoba karena di rumah belum ada smartphone Samsung lain yang support. Serta di sini juga terdapat penambahan menu mode fokus. Selain itu, pada aplikasi cuaca, tampilan folder, serta tampilan menu launcher juga berubah menjadi lebih fresh dari tampilan sebelumnya saat masih di One UI 1. Tampilan aplikasi galeri juga berubah di mana tab album dan gambar, menu-menu grouping itu dipindah ke bagian atas setelah sebelumnya ada di bagian bawah. Selain itu juga ada tambahan fitur seperti trash atau sampah dan video trimmer. Selebihnya pada aplikasi bawaan lainnya seperti telepon, SMS, kalkulator, jam, kalender, kamera, dan lain-lain masih sama saja. Update selanjutnya adalah berupa penambahan fitur yang dapat kita lihat ketika masuk ke menu settings. Pertama pada menu koneksi Wi-Fi. Nah, di sini terdapat fitur baru yaitu barcode, di mana kita bisa berbagi koneksi Wi-Fi dengan hanya melalui scan barcode tanpa memasukkan password. Lalu pada menu tampilan, terdapat fitur baru yaitu navigation gesture ala Android 10 yang berbeda dari gestur biasanya pada One UI 1 yang hanya dapat diakses dengan swipe pada area bawah layar. Selain itu, sensitivitas gestur juga bisa kita atur. Masuk ke menu lock screen, terdapat fitur baru yaitu dynamic wallpaper. Nah, di sini kita bisa mengganti slideshow wallpaper semau kita. Tetapi sayangnya, wallpaper pack yang ada dibatasi hanya 5 buah saja. Perubahan juga terlihat pada menu perawatan perangkat atau device care, di mana tampilannya kini berubah menjadi lebih fresh dengan model list yang hanya memenuhi setengah bagian layar saja. Selain itu, penempatannya yang di area bawah ponsel sepertinya bertujuan agar menu-menu tersebut lebih mudah dijangkau. Di samping itu, terdapat menu baru pada settings, yaitu privacy, kebiasaan digital atau digital well-being, dan parent control. Mode dark mode pada update One UI 2 ini juga lebih optimal. Biasanya dark mode tidak berfungsi ketika kita menggunakan themes atau tema. Nah, di sini mode dark mode dapat tetap aktif meskipun kita menggunakan tema. Tambahan fitur juga dapat kita temukan ketika mengaktifkan mode developer atau pengembang, yaitu kita bisa mengubah nuansa warna pada ponsel dengan pilihan warna yang sudah disediakan dan mengubah bentuk icon yang ada. Sayangnya opsi baru ini hanya akan diterapkan setelah kita merestart smartphone. Pada sisi performa, tidak terdapat perubahan yang signifikan pada penggunaan sehari-hari saya seperti sosial media, browsing, nonton, dan lain-lain tanpa bermain games. Semuanya dapat dilakukan dengan lancar walaupun kadang masih muncul sedikit lag. Meskipun membawa beberapa perubahan yang bagus, tetapi update ini juga nggak bisa dibilang sempurna. Ketika waktu pertama kali saya coba setelah update, saya langsung disambut oleh adanya bugs yang ketara banget, yaitu tone warna layar yang jadi warm banget. Padahal posisinya saya belum aktifin fitur blue light filter yang ada. Bukan hal yang mengganggu sih, karena biasanya saya juga langsung aktifin fitur blue light filter ini ketika menggunakan smartphone baru. Nah, masalahnya ketika fitur blue light filter ini diaktifin, layarnya jadi tambah kuning dan wash out. Ini nggak nyaman banget.
Tapi ternyata setelah saya utak-atik, bug ini solve kok, hanya dengan merestart smartphone-nya. Tapi ini tetap harus saya sebutin dong. Kekurangan kedua, masalah touch response yang juga kejadian di versi One UI sebelumnya masih ada. Terus masalah susah menangkap sinyal WiFi juga masih belum solved. Biar saya jelasin deh. Jadi saya di rumah biasanya selalu pakai WiFi tetangga depan rumah yang cuma dipisahin jalan kecil. Nah, di zaman saya masih pakai smartphone Samsung yang UI-nya Experience UI, saya masih bisa nangkep sinyal WiFi waktu duduk di kursi ruang tamu. Nah, setelah ada update ke One UI versi pertama di smartphone saya dulu, sinyal WiFi yang tadinya bisa ketangkap di ruang tamu jadi nggak bisa ketangkap sama sekali. Jadi saya harus jalan dulu ke depan toko yang posisinya ada di teras rumah, dan baru deh sinyal WiFi-nya bisa ketangkap. Dengan adanya One UI 2 ini, harapannya masalah ini solve. Tapi ternyata tetap belum sembuh juga. Kekurangan yang ketiga yaitu penggunaan baterainya yang lebih boros dibandingkan waktu di One UI 1. Penggunaan saya sendiri yaitu sosial media, YouTube, jepret-jepret, video, tanpa bermain game dengan 2 kartu SIM aktif dan koneksi data seluler. Bisa dilihat screen on time yang didapat dari mulai baterai full charge sampai 4% adalah 7 jam. Di mana saya biasanya lepas charger sekitar jam setengah 10 pagi dan sisa 4% di jam 11 malam. Ini jauh lebih boros daripada waktu di One UI 1 dengan 9 jam screen on time. Itu tadi perubahan-perubahan yang dibawa oleh One UI 2 di Samsung Galaxy A10s. Terlepas dari adanya tambahan fitur dan perubahan tampilan, update ini juga memiliki bugs dan tidak mengatasi beberapa permasalahan yang ada sebelumnya. Semoga Samsung bisa mengatasi bugs yang ada serta masalah yang masih muncul di Samsung Galaxy A10s di update selanjutnya. Jika ada beberapa hal yang tidak saya jelaskan di video, seperti kamera dan keluaran suara speaker, artinya tidak ada perubahan dari update sebelumnya. Ijal Ariski di sini, jangan lupa like dan subscribe serta aktifkan loncengnya. Apabila ada pertanyaan, silahkan sampaikan lewat kolom komentar di bawah. See you!